Ya, berjalan dengan lancar, pertanyaannya banyak sekali. Doain aja lah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kedepannya cepat selesai ya. Gitu. Kalau illegal to legal udah. Sebenarnya kalau kita sampaikan, ini ya singkat aja ya, bahwa kita sudah lumayan sering melakukan komunikasi. Belum ada. Sekarang ini saya yang lawyernya, saya yang pelapornya kok. Saya yang mensomasinya kok. Belum ada. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar. Penyanyi dangdut asal Cianjur itu dikabarkan tengah mengandung anak ketiga mereka. Isu kehamilan ini mencuat setelah Soimah secara tak sengaja menyinggung hal tersebut dalam sebuah acara televisi yang mereka hadiri bersama. Namun di balik kabar bahagia itu, Lesti rupanya tengah menghadapi situasi yang cukup pelik. Ia diketahui harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu. Pemeriksaan tersebut berlangsung kemarin dan turut menarik perhatian publik yang penasaran akan kebenaran kabar kehamilannya. Usai menjalani pemeriksaan, awak media sempat menanyakan langsung kepada Lesti dan Rizky Billar mengenai kabar tersebut. Lesti sendiri memilih untuk bungkam dan enggan memberikan komentar. Namun, dari pernyataan Rizky Billar, akhirnya terungkap bahwa sang istri memang benar sedang mengandung anak ketiga mereka. Lagi hamil atau gimana nih Kak? Mobi? Kemarin saya keceplosan. Kabel. Juga gitu. 3 bulan nih. Ini lagi mau ngomong Pak, tapi ada kabar lagi mau konsul nih. Doain aja lah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kedepannya cepat selesai ya. Gitu. Mbak Lesti kan kita lihat tadi baik-baik aja, semua sehat, nggak ada kenapa-kenapa kan? Di tengah sorotan publik terkait kehamilan ketiganya, Lesti Kejora kini harus menghadapi persoalan hukum yang cukup serius. Ia dilaporkan oleh musisi senior Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta terhadap 4 lagu ciptaan sang musisi legendaris. Permasalahan ini mencuat setelah pihak Yoni Dores menuding bahwa Lesti telah membawakan sekaligus mempublikasikan beberapa lagu miliknya tanpa izin resmi sejak tahun 2018. Lagu-lagu tersebut disebut telah diunggah ke berbagai platform digital, termasuk YouTube, dan menghasilkan keuntungan komersial tanpa sepengetahuan maupun persetujuan sang pencipta. Merasa dirugikan, Yoni Dores kemudian melayangkan laporan resmi ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian memanggil Lesti untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam pada hari kemarin. Lantas, benarkah Lesti kini tengah dibayang-bayangi oleh ancaman 10 tahun penjara dan denda 4 miliar atas laporan Yoni Dores? Ya, berjalan dengan lancar, pertanyaannya banyak sekali. Dan bukan cukup ya, lama lumayan gitu, dan doain aja lah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kedepannya cepat selesai ya. Gitu. Seluruh pertanyaan totalnya ada 27 dengan waktu sekitar tadi 4 jam ya kurang lebih ya. Ya, seputar ini aja lah yang di Seputar yang terkait ya. Ini baru penyelidikan, di mana memang sifatnya masih konfirmasi, jadi memang belum ada ke arah kemana-mana sih seperti itu. Kalau soal BAP itu mungkin udah harus ya, karena sesuatu yang udah masuk ranah hukum pasti akan tuntas sampai mendapatkan kepastian hukum ya. Untuk mendapatkan kepastian hukum perlu dimintai keterangan dari masing-masing pihak.
nanti akan disimpulkan apakah itu nanti berlanjut ke tahap selanjutnya atau nanti akan menjadi mungkin dihentikan gitu kan. Itu kembali lagi kepada pihak kepolisian. Pihak Yoni Dores mengakui bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terkait tuntutan yang telah mereka ajukan. Mereka tetap bersikeras menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Bahkan, menurut pihak Yoni Dores, upaya mereka untuk menjalin komunikasi secara langsung dengan pihak Lesti belum pernah membuahkan hasil. Mereka mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi maupun mengajak mediasi, namun tidak pernah mendapat tanggapan yang konkret. Di sisi lain, pihak Lesti justru memberikan pernyataan berbeda. Melalui kuasa hukumnya, mereka menegaskan bahwa komunikasi sebenarnya sudah pernah dilakukan dengan pihak pelapor, Yoni Dores. Bahkan, disebutkan bahwa pihak Lesti telah menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan sebelum kasus ini berlanjut ke ranah hukum. Kalau illegal to legal udah. Sebenarnya kalau kita sampaikan ini ya singkat aja ya bahwa kita sudah lumayan sering melakukan komunikasi, tapi ya memang ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita setujui kali ya. Untuk hal-hal tersebut mungkin kita nggak bisa jelaskan karena itu kan panjang gitu. Jadi sebenarnya secara komunikasi sudah terjalin dengan baik sih gitu. Jadi memang hari ini kehadiran Mbak Lesti itu hanya untuk memenuhi panggilan karena kan bagaimanapun juga prosedural itu harus tetap dijalankan begitu. Dan di sisi sudah kooperatif, sudah menjalankan sebagaimana semestinya aturan yang berlaku. Tinggal nanti bagaimana ke depannya, mohon doakan saja agar semuanya berjalan baik dan semua cepat selesai urusannya semuanya. Amin. Kalau info terakhir sih belum ada. Kalau terakhir sih bilang nggak ada ya, tapi kalau nggak tahu deh kalau akhir-akhir ini. Saya harus tanya dulu tuh. Kalau memang Lesti itu bisa diajak komunikasi itu lebih baik ya, langsung dengan Pak Yoni. Ini nggak ada. Kalau dengan Pak Yoni kan saya selalu komunikasi. Gimana? Oh iya nih lagi nunggu gitu aja. Belum ada. Sekarang ini saya yang lawyernya, saya yang pelapornya kok. Saya yang mensomasinya kok. Belum ada. Sebelum nggak ada komunikasi sama saya berarti belum ada. Awalnya Yoni Dores kan niatnya mau ketemu gitu loh. Lagu gua kan dipakai. Oh kalau untuk Pak Yoni Dores nanti kalau seandainya itu naik ke tahap penyidikan, mungkin ada tambahan atau menyempurnakan lah istilahnya. Nanti kan habis tahap penyidikan ini kan, ini polisi kan gelar perkara dulu untuk naik tahap sidik. Biar pihak kepolisian menggelar perkara dulu. Nanti digelar dulu, ini layak nggak naik ke tahap penyidikan apa tidak, udah memenuhi unsur apa belum, kan itu aja. Pernyataan yang tidak sejalan antara pihak Lesti Kejora dan pihak Yoni Dores kini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik mengenai arah penyelesaian kasus ini. Perbedaan versi keterangan dari kedua belah pihak membuat situasi semakin rumit dan membuka spekulasi tentang bagaimana akhir dari sengketa hak cipta tersebut. Di satu sisi, pihak Lesti menegaskan bahwa telah ada komunikasi sebelumnya dan berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus berlarut di ranah hukum. Namun di sisi lain, pihak Yoni Dores tampaknya tetap teguh dengan pendiriannya. Mereka menegaskan tidak akan mencabut laporan maupun mengubah tuntutan yang telah diajukan sejak awal. Sikap tegas dari pihak Yoni Dores ini memperkecil peluang adanya jalan damai. Jika tidak ada kesepakatan baru di antara kedua belah pihak, bukan tidak mungkin kasus ini akan terus berlanjut hingga ke meja hijau. Lalu kemanakah kasus ini akan berakhir? Damai atau sebaliknya? Damai, emang kita nggak ada berantem-berantem kan loh Mas, kita semua baik-baik aja. Mas pengennya ribut ya? Ini nggak ada acara. Bercanda ya. Nggak ada yang berubah dari awal, mulai dari pelaporan di bulan Mei sampai sekarang tuh nggak ada yang berubah. Nggak ada niat apa-apa. Cuman karena ego sektoral mereka
ya akhirnya berlarut-larut gitu aja. Kan saya udah bilang, semua yang sudah masuk ke ranah hukum, endingnya pasti ingin mendapatkan kepastian hukum. Apapun itu bentuknya. Ini kan belum ada kepastian hukum. Selagi belum ada kepastian hukum yang kita dapat, otomatis itu kan tetap berjalan sampai kita dapat kepastian hukum, apapun itu namanya. Baik itu mediasi, baik itu SP3, baik itu pun naik ke tingkat penyidikan. Itu aja. Tidak ada yang berubah dari awal sampai sekarang, itu nggak ada berubah. Konsisten semuanya. Nggak mungkin nggak ada kata maaf dari Pak Yoni juga. Apalagi kalau Lesti sudah minta maaf, karena kan memang itu yang diperlukan. Memang karena Pak Yoni Doris juga tidak marah sama Lesti, tidak mau bermusuhan dengan Lesti. Justru kita berpikir mungkin ada hikmahnya, nanti kan jadi kenal, jadi kenal, dekat, mungkin juga bisa sharing apa gitu, karena kan hidup itu kan lebih baik damai. Kita saling saling support lah gitu. Kalau saya ikutin aja apa yang maunya apa ya saya ikutin aja. Kalau memang nanti Mbak Lesti di Polda juga nggak bisa duduk bareng, berarti lanjut. Tapi kalau Polda bisa bikin duduk bareng, mediasi, musyawarah, ya sudah kelar. Karena memang Pak Yoni nggak cari musuh. Kan beliau juga usianya udah berapa ya, ngapain cari musuh? Dia tuh orang baik loh. Kalau nggak baik nggak mungkin saya mau diwawancara begini. Pasca diterpa isu yang cukup mengganggu terkait dugaan pelanggaran hak cipta lagu, Lesti Kejora akhirnya memutuskan untuk menatap lembaran baru dalam perjalanan karir musiknya. Alih-alih terpuruk, penyanyi asal Cianjur, Jawa Barat, itu justru semakin mantap untuk terus berkarya dan memperluas jangkauan musikalitasnya. Lesti mengaku ingin fokus menciptakan lebih banyak lagu hasil karyanya sendiri. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pembuktian bahwa dirinya bukan hanya seorang penyanyi dengan suara merdu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkarya secara orisinal. Terkait permasalahan hak cipta yang kini tengah diusut, Lesti yang kini berusia 26 tahun memilih untuk bersikap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang. Kalau saya kan bukan kapabilitas saya untuk bisa menjawab, tapi untuk case ini ya saya kan ini diduga ya, dan hari ini alhamdulillah dipanggil ke sini dan saya memenuhi panggilannya. Pertanyaan-pertanyaannya juga udah saya jawab, mudah-mudahan ya pokoknya intinya doain aja cepet selesai. Kan semuanya juga udah ada aturannya ya gitu, dan udah ada lembaga yang ngurusin, jadi ya sekarang mungkin motivasinya lebih ke ya belajar untuk bikin lagu sendiri. Terkait polemik royalti, kita menyerahkan kepada ahlinya yang mengerti, dan mudah-mudahan rumusan-rumusan yang terjadi bisa membuat semua pihak nantinya merasa aman dan nyaman. Lisensi itu, izin tersebut yang dilindungi hak undang-undang hak cipta itu sebenarnya harganya tidak ada, nggak ada standarnya, nggak ada, bahkan tidak ternilai. Bisa dengan thank you aja, bisa dengan 1M, bisa dengan 1T. Itu tergantung komunikasi. Cuman kan selama ini komunikasi itu yang tidak didapat oleh pihak kita, gitu aja. Ya, ini saya mau on air nih. Termasuk mengganggu. Ya. Pasti, tapi ya tapi kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagaimana semestinya. Jadi kalau soal lama dari SOP atau protapnya kepolisian, iya, tetapi masih dalam batas kewajaran. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.